Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Al-Quran menjadi penjelas yang menyampaikan berita-berita yang benar untuk seluruh umat manusia. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua umat manusia mau mengambil petunjuk dan pedoman dari kitab suci Al-Quran Al-Karim, karena memang Allah menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio swasta yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, beserta seluruh jamaah pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman atau jamaah ofisial di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan perlindungan. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur
Rasul diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju kepada cahaya iman. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah, pada hari Rabu yang lalu, malam Kamis, kita telah selesai membahas tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak di surat An-Nur sampai dengan ayat 42. Ayat berikutnya, ayat 43, 44 dan 45, ini adalah ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang berkenaan dengan alam semesta yang diterangkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Dan kita setiap minggunya bertemu untuk kita kaji ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak yang diterangkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Dan pembahasan kita sudah sampai pada surat An-Nur. Malam ini kita mulai dari ayat 46. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Artinya, sungguh Allah telah menurunkan ayat-ayat yang sangat jelas. Kepada siapa Allah menurunkan Al-Quran? Laqad anzalna ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatin wadihah. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat Al-Quran yang wadihah, yang sangat jelas, yang mubayyinah, yang wadihah, yang sangat jelas, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jalan yang harus dipilih oleh junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat serta umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita di akhir zaman ini. Allah menerangkan dan menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim dalatun ala tariqil haqq. Dengan Al-Quran Allah arahkan hambanya menuju ke jalan yang benar, jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kita semua sudah mengetahui bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tafsirnya, laqad anzalna ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayah wadihah. Sungguh Allah telah menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang sangat jelas keterangannya. Yang ini menjadi dalil, menjadi sumber untuk seluruh umat manusia menuju dan berada ala tariqil haqq, ke jalan yang benar. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, kita uraikan dahulu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang pertama untuk memberikan pelajaran kepada agama yang benar yang kita anut, berpedoman kepada Al-Quran dan juga berpedoman kepada sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Quran itu la syakka wala raiba. Ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada yang ragu, tidak ada yang bimbang. Siapa yang bisa menerimanya dengan segala ketulusannya, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang sebenarnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah hudal linnas, menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Di ayat lain Allah menerangkan haza bayanul linnas, Al-Quran menjadi penjelas yang menyampaikan berita-berita yang benar untuk seluruh umat manusia. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua umat manusia mau mengambil petunjuk dan pedoman dari kitab suci Al-Quran Al-Karim. Karena memang Allah menjelaskan ada nanti sebagian umat manusia wa minhum mu'min, sebahagian mereka itu beriman kepada Allah, wa minhum kafir, dan sebagian lagi kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya orang-orang yang beriman, yang selalu berpegang teguh kepada ayat-ayat suci Al-Quran yang la raiba fihi, yang tiada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah menyebut lil muttaqin, di dalamnya ada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad anzalna ayatin mubayyinat, sungguh Allah telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang sangat jelas keterangannya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Ini kalau kita baca makna dari siratal mustaqim itu ada di surat Al-Fatihah. Ketika manusia berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Al-Quran menjelaskan apa itu siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi jalan yang telah engkau berikan nikmat ya Allah
kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang sejak dahulu telah menikmati berbagai macam nikmat Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga orang yang kafir dan kufur sejak dahulu yang mereka ini selalu melawan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Mereka itulah orang yang selalu berada di garis lurus. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang selalu berada di dalam hidayah Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung artinya tidak rugi, dan rugi artinya tidak beruntung. Maka Allah menjelaskan di ayat-ayat lain, termasuk di surat An-Nur ayat 46 yang kita bacakan pada malam yang mulia ini. Pertama, Allah memberitahu bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Laqad anzalna ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat-ayatnya sangat jelas. Jadi ayah wadihah, jelas. Jadi sangat bayinan, keterangan-keterangan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengikutinya, itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dan dia berada di dalam siratal mustaqim, di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat ya Allah kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau marahi, bukan jalan yang Engkau laknat ya Allah, dan bukan jalan yang Engkau murkai ya Allah, waladdallin, dan bukan pula jalan yang sesat. Nah, di sini Allah memberitahu hanya hamba-hambanya yang memilih beriman dan tidak kafir serta tidak kufur kepada Allah. Mereka itulah yang diberikan petunjuk oleh Allah menuju siratal mustaqim, jalan yang benar dan jalan yang lurus. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba pilihan Allah. Dengan pilihan kita ini beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua dari Allah Azza wa Jalla, dan kita menjadi hamba-hamba yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Di dalam Al-Quran banyak keterangannya, tapi di sini Allah menerangkan sebagian. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na summa yatawalla fariqum minhum min ba'di zalika wa ma ulaika bil mu'minin. Jadi ada sebahagian orang itu selalu berkata, orang beriman ini selalu berprinsip, selalu berikrar, selalu berazam, bertekad,
Amanna billah, aku beriman kepada Allah, wa bir rasul, dan juga beriman kepada rasul-rasul. Nah, kita sering mendengar kalau kita baca kitab yang paling awal, Masailul Muqtadi, persoalan-persoalan dasar di dalam agama Islam, yang dimaksud dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, amantu billah wa bima qala Allah, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Artinya, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada firman-firman Allah. Aku beriman kepada rasul-rasul dan beriman kepada sabda-sabda Rasul. Nah, kita percaya kepada Allah, berarti percaya dengan semua firman Allah. Kita percaya kepada Rasul, berarti percaya juga kepada sabda-sabda Rasul atau ungkapan-ungkapan Rasul, nasihat-nasihat Rasul, semuanya kita dengar dalam bentuk sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kemudian kita patuh. Nah, maka di sini Allah jelaskan, orang-orang yang beriman itu selalu berazam. Apa makna azam? Selalu bertekad. Ini kita lihat nih, tiap hari orang yang beriman, tiap hari dia mengerjakan sholat. Tapi orang yang memilih kufur, tiap hari dia memilih menantang, melawan Allah, tidak menyembah Allah, tidak salat, dan setiap hari kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, mereka bukan hanya berkata dan berucap aku telah beriman, tapi juga percaya kepada semua suruhan Allah, semua perintah Allah. Yang menyuruh kita sholat Allah. Berarti kalau kita lawan, kita melawan Allah. Bahagiakah orang-orang yang hidup dalam keadaan melawan Allah? Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasuluhu ulaika fil azallin. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah, yang melawan Allah, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Jadi kalau yang menyuruh itu Allah, Allah menyuruh kita salat, kemudian kita durhaka kepada Allah, melawan Allah, berarti manusia tersebut adalah manusia-manusia yang azalin, manusia-manusia yang hina, manusia-manusia yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na. Orang yang beriman itu hebat sekali prinsipnya, hebat sekali azamnya, tekadnya, ikrarnya. Apa ikrar mereka? Mereka selalu berkata dan berikrar, amanna, aku beriman kepadamu ya Allah. Amanna billah, beriman kepada Allah. Wa bir rasul, dan beriman kepada Rasul. Rasul di sini dalam ayat ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ata'na, dan kami mengikuti. Apa yang kita ikuti? Ikuti firman Allah, ikuti suruhan Allah, ikuti sabda Rasul, ikuti apa yang diajak oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ata'na, dan kami taat atau patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul.
Ini ciri khas orang beriman. Dia selalu berikrar, walaupun nggak selalu diucapkan. Waktu dia jalan tidak dia ucapkan itu, tapi dalam kenyataannya dia selalu beriman kepada Allah. Mana buktinya? Bisa dilihat sendiri. Hari ini kita salat, sudah selesai nih. Tadi sudah salat subuh, sudah salat zuhur, sudah salat asar, maghrib, sebentar lagi salat isya. Berarti untuk hari ini, insya Allah sebentar lagi kita akan menyelesaikan tugas kita, melaksanakan salat isya bahkan secara berjamaah. Berarti ini kita sudah benar-benar wa ata'nallaha wa ata'nar rasul. Kita telah mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan semua apa yang disabdakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini di surah An-Nur ayat 47 ini Allah beritahu, apakah semua yang disuruh ini semuanya patuh? La, tidak. Ada nanti orang-orang yang sebagian mereka taat pada Allah, sebagian lagi kafir dan kufur pada Allah. Jadi manusia ini terbagi dua, ada yang kafir, ada yang mukmin. Tetapi dalam kenyataannya yang sudah Islam pun ada yang kufur kepada Allah. Orang yang sudah beragama Islam pun ada yang kufur, durhaka dia kepada Allah. Mana contoh orang durhaka kepada Allah? Sudah tua tapi belum mau sholat, sudah lama baliknya tapi tidak mau sholat, sudah lama dia hidup di alam ini, bahkan sudah punya cucu, bukan hanya punya anak, tapi nggak mau sholat. Ini yang disebut oleh Allah, summa yatawalla fariqum minhum min ba'di zalik. Kemudian sebahagian umat manusia, sekelompok umat manusia itu ada yang berpaling. Nanti kita lihat di kampung kita misalnya ada jumlah penduduk 3.000 orang, yang mau mengerjakan sholat 300 orang, berarti 2.700 yang sudah balik sudah mulai meninggalkan sholat. Ini namanya maksiat kepada Allah. Asallah, mereka durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebut, tidak semua nanti hambaku akan patuh, akan taat, akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang bangga dengan hartanya, ada sebagian orang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dia tidak mau untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepegagah dengan behe, kepepengle pangkat raya, kepeilme mutuk awan, menyeiman hana lam dada, kuperuh le i dalam lang, taca iseng bahyang sit saboh tima, kuperuh le intan berlian, munyo lam badan iman tehana. Jadi orang-orang yang dalam tubuhnya, dalam fisiknya iman tidak melekat, masih mau untuk meninggalkan sholat, menyanyiakan sholat, apapun alasannya. Apakah alasannya karena kemiskinannya, karena kekayaannya, karena nganggurnya, karena sibuknya, semuanya dianggap oleh Allah. Summa yatawalla fariqum minhum min ba'di zalik. Jadi meskipun ayat-ayat Al-Quran sudah diterangkan, hadis-hadis Rasulullah sudah dijelaskan, tapi masih banyak juga hamba-hamba Allah yang berpaling, yang maksiat, yang mungkarat, yang dimurkai oleh Allah karena mereka memilih kekafiran dan kekufuran
dalam kehidupannya. Apa makna min ba'di zalik? Setelah itu, setelah dijelaskan ayat-ayat Al-Quran, setelah dijelaskan sabda-sabda Rasulullah, setelah dijelaskan berbagai macam pengetahuan agama yang dia paham bahwa meninggalkan salat itu suatu maksiat, tetapi setiap hari ada saja orang yang menyanyiakan salat, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Saya ulangi, ini kalau ada umat Islam malam ini yang mendengarkan Radio Baitur Rahman, RRI, Radio Serambi FM dan radio-radio lainnya serta TV Mesir Raya Baitur Rahman Banda Aceh, ingat ya kata Allah, apabila engkau selalu berpaling maknanya disuruh salat nggak mau salat, disuruh puasa nggak mau puasa, disuruh bayar zakat pada dia mampu tapi nggak mau. Ingat kata Allah, wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Sangat disayangkan kalau dia lahir dalam keadaan Islam tapi tidak sholat. Apa firman Allah? Wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Mereka adalah orang-orang yang kafir dan kufur kepada Allah. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka bukanlah hamba-hamba yang beriman. Mengapa bukan beriman? Karena mereka itu berpaling, durhaka kepada Allah. Dia lawan Allah, dia menantang Allah. Ada dua di sini yang jadi pelajaran dari ayat yang kita baca. Satu di surah Az-Zumar. Yang pertama, ulaika fil azallin, mereka itu adalah makhluk-makhluk yang hina. Apa mana hina? Enggak mulia di dunia dan di akhirat. Apapun alasannya. Apakah karena alasan miskin sehingga dia enggak salat? Apakah karena kaya sehingga dia enggak salat? Apakah karena sibuk dalam bekerja, sibuk dalam jabatan sehingga mengabaikan salat? Itu bukan orang mulia. Ulaika fil azallin, mereka itulah makhluk-makhluk yang hina. Yang kedua, wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Sedih kita. Misalnya ada anak, ada keluarga yang enggak sholat. Ayahnya sholat, ibunya sholat, kakek atau abusyiknya sholat, neneknya sholat, misyiknya sholat. Tapi ada di antara anak dan cucu mereka itu yang tidak sholat, padahal dia sudah baligh, akil, berakal, tidak gila, tapi tidak salat. Dua yang disebutkan oleh Allah. Pertama, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Makna hina tidak mulia dunia dan akhirat. Yang kedua, wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Nah ini ada sebagian orang alah mentiga pita tinggal itu bayangan apa salah. Meninggalkan salat itu maksiat. Oleh karena itu disiplinlah kita di dalam mengerjakan salat. Allah memuliakan likulli awwabin hafidh. Allah menyuguhkan syurga kepada orang-orang yang taat kepada Allah
dan disiplin di dalam menjaga waktu-waktu sholat. Ini tingkatnya orang beriman itu beda. Ada orang misalnya sholat zuhur tiap hari jam 3, masih bagus juga dia ada sholat. Tapi sudah jam 4, sudah azan asar, sholat zuhur dia belum mengerjakannya. Tiap hari seperti itu. Nah, ini namanya dia telah merampas, menjarah harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu jarah, apa saja yang kamu kerjakan pada siang hari. Ada sebagian merampok harta Allah, dia curi harta Allah, dia dapat tapi nggak pernah sholat, ingkar dia selalu kepada Allah. Allah memberikan kepada siapa saja, yang mencari rezeki diberikan kepada siapa saja. Bahkan pencuri pun ada yang berhasil dalam ia mencuri, sesekali dia dibabak belurkan, ada. Karena mengapa? Memang Allah yang memberikan rezeki kepada siapa saja. Ada orang yang mencarinya dengan cara yang halal, dan ada orang yang mencarinya dengan cara yang haram. Nah, ini sangat disayangkan apabila kita diberi gelar oleh Allah, wa ma ulaika bil mu'minin. Orang yang durhaka kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah, orang yang berbuat maksiat kepada Allah, wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka bukanlah hamba-hamba yang beriman. Ini kita lihat, orang beriman itu selalu dia patuh, selalu dia taat pada Allah. Wa iza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum iza fariqum minhum mu'ridun. Ini aneh ya, pada masa Rasul itu ada orang-orang dah berbuat salah, ada orang mau dinasihati oleh Rasul, nggak mau dengar tuh. Makna du'u ilallah, dipanggil. Misalnya ada saudara kita nggak sholat, yang memerintahkan salat Allah. Karena di zaman Rasul, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil misalnya, wahai saudara-saudaraku, mari kemari, mengapa kalian nggak mau sholat? Tapi sebagian nggak mau datang. Topa dengan dengar ceramah Nabi, nanti kita akan dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza fariqum minhum mu'ridun. Maka sebagian mereka itu dia datang, ya kan? Dia nggak mau datang terhadap panggil Rasul, dan dia selalu untuk menantangnya, karena dianggap mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah-ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menguntungkan baginya. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada hari Rabu malam Kamis yang akan datang, dan semoga kajian kita pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kajian, menjadi tausiah, menjadi ilmu untuk kita semua, dan semoga Allah selalu merahmati kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sadaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha
وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم